dalam sulfur. Perkenalkan, nama saya Nurul Gustini dan ada rekan saya Firda Gustina Syahban, saya Karina, dan saya Dedi Riji Bagus Setiawan. Dan ada anggota lainnya yaitu Acep, Nabil, Yoga, dan Arifin. Siklus sulfur atau daun belerang yaitu suatu rangkaian perpindahan suatu zat kimia yang memiliki kandungan unsur belerang atau sulfur yang berada di permukaan bumi. Dalam lingkungan atmosfer, unsur belerang ini berbentuk gas yaitu SO2 yang berasal dari aktivitas serta pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, unsur belerang juga memiliki bentuk gas H2S yang dapat menyebabkan terjadinya suatu proses pembusukan pada bahan organik yang berada dalam air maupun tanah. Proses sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang, aktivitas gunung api, dan dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam gas SO2 ke atmosfer. Kemudian, gas dari SO2 mengalami proses oksidasi yang dapat berubah menjadi gas sulfur atau SO4. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang mengibatkan peran mikroorganisme juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang bisa merubah bentuk protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa H2S dalam proses pembentukan seperti Escherichia sp, Neurospora sp, Proteus sp, dan Aspergillus sp. Sedangkan mikroorganisme seperti Vibrio desulfuricans, Desulfovibrio, dan Aerobacter merupakan organisme pengurai yang dapat mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 serta senyawa-senyawa yang lain. Di dalam atmosfer terdapat gas H2S yang dapat mengalami fase oksidasi sehingga berubah menjadi SO4 atau gas sulfat. Selanjutnya, gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk dari terjadinya polusi udara dan air. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal seperti sulfur dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Unsur tunggal tersebut selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut dibantu oleh bakteri Thiobacillus dioxidans serta Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. Ada dua jenis bakteri. Yang pertama bakteri Thiobacillus, yang kedua bakteri Desulfovibrio desulfuricans. Fungsi dan manfaat. Yang pertama, dapat membentuk daun untuk lebih tampak hijau karena prosesnya dibantu oleh terbentuknya butir hijau daun. Yang kedua, protein serta vitamin yang terdapat di dalam tanaman untuk ditingkatkan kandungannya. Selanjutnya, produksi anakan tanaman padi dihitung dapat menambah. Selanjutnya, memiliki fungsi dalam keterlibatan pembuatan zat bulat. Yang kelima, struktur kelenturan, aroma serta warna dari tanaman. Tembakau dapat diperbaiki dengan adanya siklus belerang hijau. Yang terakhir, bermanfaat dalam mengalami penyusutan, memperbaiki aroma serta memperbaiki pertumbuhan yang menyimpang, dan dapat bermanfaat seperti umbi serta bawang merah dengan besarnya umbi. Ada dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya belerang atau sulfur yang mana dalam skala industri dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan pupuk, kertas, fungisida, memutihkan buah kering, serta sterilisasi alat penghisap. Dan dampak negatifnya
berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, khususnya pada konsep pencernaan udara yang dapat mengakibatkan atmosfer. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.